Pengertian pertumbuhan. Pertumbuhan dan perkembangan merupakan dua istilah yang selalu digunakan dalam bidang psikologi, yang senantiasa dipergunakan secara bergantian. Keduanya tidak dapat dipisahkan, akan tetapi saling bergantung satu dengan yang lainnya. Bahkan bisa dibedakan untuk maksud lebih memperjelas penggunaannya. Pertumbuhan berkaitan dengan perubahan kuantitatif yang menyangkut ukuran dan struktur biologis. Saya Lutria Shivonaja akan melanjutkan materi tentang ciri-ciri perkembangan. Ciri-ciri perkembangan di sini ada 4. Yang pertama, terjadinya perubahan. Nah, terjadinya perubahan ini terjadi pada aspek fisik yang meliputi perubahan berat badan dan organ-organ tubuh. Sedangkan ada aspek kedua, yaitu aspek psikis, yaitu matangnya kemampuan berpikir, mengingat, dan berkreasi. Ciri yang kedua yaitu terjadinya perubahan proporsi. Perubahan ini terjadi pada aspek fisik, yaitu proporsi tubuh anak berubah sesuai dalam fase perkembangannya. Dan dalam aspek psikisnya, perubahan itu terjadi pada imajinasi yang semula itu berupa fantasi menjadi ke sebuah realita. Terus yang ketiga itu lenyapnya tanda-tanda IAM. Nah, tanda-tanda ini meliputi tanda-tanda fisik, yaitu lenyapnya kelenjar timus atau kelenjar anak-anak. Seiring bertambahnya usia, seseorang akan berkurang untuk kelenjar timusnya. Terus yang kedua, dalam aspek psikis itu lenyapnya gerak-gerik anak-anak dalam perilaku dan perilaku impulsif. Selanjutnya, ciri yang keempat yaitu diperoleh tanda-tanda yang baru. Nah, tanda-tanda yang baru ini dapat terjadi pada fisik seseorang, yaitu pergantian gigi dan karakter seks usia remaja. Adapun tanda-tanda psikisnya yaitu berkembangnya rasa ingin tahu tentang pengetahuan, moral, interaksi dengan lawan jenis, dan lain sebagainya. Selain ciri-ciri yang sudah saya sebutkan, saya juga mengambil ciri-ciri perkembangan menurut Novendra. Di sini menurut Novendra itu ada 5 ciri-ciri. Yang pertama adalah perkembangan selalu melibatkan proses pertumbuhan yang diikuti dari perubahan fungsi. Misalnya perkembangan sistem reproduksi yang akan diikuti oleh perubahan pada fungsi alat kelaminnya. Terus yang kedua, perkembangan memiliki pola yang konstan dengan hukum tetap, yaitu perkembangan dapat terjadi dari daerah kepala menuju ke arah kaudal atau dari bagian proksimal ke bagian distal. Yang ketiga, perkembangan memiliki tahapan yang berurutan mulai dari kemampuan melakukan hal yang sederhana menuju kemampuan melakukan hal yang sempurna. Yang ciri keempat itu perkembangan setiap individu memiliki kecepatan pencapaian perkembangannya yang berbeda. Jadi setiap individu itu terjadi perkembangan, tetapi mereka tidak akan sama dengan individu yang lain. Jadi berbeda, tidak sama. Ada yang perkembangannya cepat dan ada yang perkembangannya itu lambat. Terus yang terakhir itu perkembangan dapat menentukan pertumbuhan tahap selanjutnya, di mana tahapan perkembangan harus dilewati tahap demi tahap. Jadi perkembangan itu dapat menentukan pertumbuhan seseorang dari masih di dalam kandungan hingga 9 bulan, habis itu dilahirkan menjadi seorang bayi, habis itu bayi jadi balita, habis itu anak-anak, remaja, dewasa, kemudian lansia. Nah, itu
perkembangan itu menentukan pertumbuhan dari individu tersebut. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke teman-teman saya yang lain. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai prinsip perkembangan dan pertumbuhan. Ada beberapa prinsip perkembangan dan pertumbuhan yang akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu pertumbuhan dan perkembangan menjadi proses pada setiap individu. Nah, individu sebagai suatu organisme yang merupakan sistem yang hidup dan sistem terbuka karena selalu mengalami perubahan dan kemajuan. Selanjutnya yang kedua, perpaduan antara dorongan mempertahankan diri dan mengembangkan diri setiap proses perkembangan. Selanjutnya yang ketiga yaitu perkembangan merupakan proses yang tidak pernah berhenti. Selanjutnya yang keempat, semua aspek perkembangan saling memengaruhi setiap aspek perkembangan. Nah, selanjutnya yang kelima itu ada perkembangan mengikuti pola tertentu dalam fase perkembangan. Selanjutnya yang keenam, di sana ada perkembangan akan mengikuti pola yang berlaku pada umumnya. Nah, jika kondisi dari perkembangan itu lingkungannya sangat mendukung. Terus selanjutnya yang ketujuh itu ada perkembangan terjadi pada tempo yang berlainan. Nah, selanjutnya yang kedelapan ada setiap fase perkembangan mempunyai ciri khasnya masing-masing pada tahapan perkembangannya. Nah, yang kesembilan itu ada setiap individu yang normal akan mengalami tahapan atau fase perkembangan dan pertumbuhan. Nah, sekian dari saya kembalikan pada moderator. Selanjutnya, saya di sini akan membacakan kesimpulan. Nah, jadi teman-teman, kesimpulannya yaitu pertumbuhan dan perkembangan merupakan dua istilah yang selalu digunakan dalam bidang psikologi, yang senantiasa digunakan secara bergantian. Pertumbuhan berkaitan dengan perubahan kuantitatif yang menyangkut ukuran dan struktur biologis. Nah, pertumbuhan adalah perubahan secara fisiologis sebagai hasil dari proses kematangan fungsi-fungsi fisik yang berlangsung secara normal pada anak yang sehat dalam perjalanan waktu tertentu. Nah, hasil pertumbuhan itu berwujudkan atau bertambah ukuran-ukuran kuantitatif badan anak, seperti panjang tingginya anak, berat badannya anak, dan kekuatannya. Demikian pula pertumbuhan itu tampak pada makan sempurnanya. Jadi pertumbuhan itu akan tampak makin sempurnanya syaraf dan perubahan pada struktur jasmani anak. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.